Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 1A ingin mempresentasikan terkait studi kasus uji Mann-Whitney. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok dari 1A. Yang pertama ada Anida Jaki Atira, Nabila Bintan Wibowo, kemudian Nur Alijah, Nur Asda Salsabila, Randa Putra Wardana, Rika Febrianti, dan saya sendiri Rizky Adi Putra, kemudian Sapitri, Septiani Raudatul Adawiyah, dan yang terakhir Sapa Aulia. Baik, selanjutnya saya serahkan pembahasan materi kepada Saudara Nabila. Untuk Nabila dipersilakan. Baik, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Prosedur uji Mann-Whitney sendiri yaitu HO, tidak terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. 2. HA, ada perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. 3. Uji Mann-Whitney. U1 sama dengan rumusnya yaitu N1 kali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 tambah plus ditambah 1 dibagi 2 dikurang R1. Untuk U2-nya sendiri yaitu rumusnya N1 dikali N2 ditambah N2 dikali dalam kurung N2 tambah 1 tutup kurung dibagi 2 kurang R2. Dan keempat yaitu daerah ditolak. HO ditolak apabila U hitung dikurang U tabel. U tabel berdasarkan nilai N1 dan N2. Lanjut. Oke, terus yang kelima yaitu menghitung kriteria pengujian atau menentukan nilai uji statistik dalam kurung nilai U. Caranya yaitu gabungkan kedua kelompok atau sampel independen, lalu urutkan tiap anggota mulai dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Selanjutnya itu jika ada dua atau lebih nilai pengamatan yang sama, maka peringkatnya yang diberikan pada tiap-tiap anggota sampel adalah peringkat rata-rata. Hitung jumlah peringkat masing-masing bagian R1 dan R2. Lalu menarik kesimpulan. Jika H0 ditolak, yaitu syaratnya nilai U harus kurang dari U tabel. Dan jika HO diterima, yaitu nilai U-nya harus lebih dari U tabel. Mungkin untuk pembahasan kasus pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rizky kepada Saudara Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai kasus yang kami dapat. Yang pertama yaitu terdapat dua kelompok, yaitu kelompok wiraniaga. Yang pertama kelompok 1 tanpa pelatihan, kemudian kelompok 2 dengan pelatihan. Kemudian kita melanjutkan membuka SPSS, kemudian masuk ke variabel view. Setelah itu masukkan mulai dari nama, tipe numerik, width, desimal 0, kemudian measure-nya scale, role-nya input. Kemudian yang kedua kelompok sama seperti sel di atas. Kemudian ubah values labels. Kemudian diberi kode 1 tanpa pelatihan, kemudian kode 2 dengan pelatihan. Kemudian oke saja. Setelah itu bisa dilihat values pada kelompok nomor 2. Kemudian masuk ke data view. Masukkan masing-masing data dari kelompok 1 dan kelompok 2.
ke dalam data view sesuai dengan format di atas, seperti sales dan kelompok. Setelah itu, masukkan ke Analyze, klik Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog. Setelah itu, dua independent sampel diklik. Setelah diklik, masukkan sales ke test variabel, kemudian kelompok ke grouping variabel. Setelah itu, define group diklik, kemudian grup 1 diberi kode 1, kemudian grup 2 diberi kode 2. Kemudian continue. Setelah itu, klik OK. Kemudian didapatkan hasil dari uji mentes, yaitu dari kelompok dengan jumlah 17 orang tanpa mendapatkan pelatihan, itu mendapat nilai yang rendah, yaitu sebesar 7,30. Sedangkan untuk nilai dengan pelatihan yaitu 11,43, yang terbilang dengan pelatihan lebih besar daripada tanpa pelatihan. Kemudian didapatkan juga nilai probabilitas yaitu 0,96. Selanjutnya untuk pembahasan lebih jelasnya yaitu langsung saja ke pengambilan putusan. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Terlihat bahwa pada kolom exact significant dua tailet atau significance untuk uji dua sisi adalah 0,096 atau probabilitas di atas 0,05. Maka HO diterima atau kinerja penjualan kelompok wiraniaga yang tidak mendapat pelatihan tidak berbeda dengan kinerja kelompok wiraniaga yang mendapat pelatihan. Mungkin itu saja pembahasan kasus 1. Kemudian dilanjutkan ke kasus kedua kepada Saudari Nabila, dipersilahkan. Baik, untuk penjelasan di kasus 2 yaitu kita punya contoh kasus data sampel berat saus cabai diproduksi PT Saus Jaya. Nah, untuk anunya sendiri datanya terlihat di PPT. Untuk datanya itu ada nomor 1 150 gram, 2 152,5 gram, 3 150,9 gram, 4 157,1 gram, data kelima itu 150,4 gram, data keenam 151,8 gram, data ketujuh 154,2 gram, data ke-8 153,5 gram, data ke-9 150,4 gram, data ke-10 150,8 gram, data ke-11 151,8 gram, data ke-12 152,6 gram, data ke-13 150,7 gram, data ke-14 151,4 gram, dan data ke-15 yaitu 154,7 gram. Nah, untuk pengerjaannya sendiri bisa di next. Nah, ini untuk maksudnya kita masuk ke berat, lalu ke tipenya ada numerik, width-nya ada 8, desimalnya 2, terus value-nya known, missing-nya known, kolomnya 8, elite-nya rate, itu kanan, measure-nya ada scale, dan roll-nya ada input. Next. Lalu selanjutnya kita masukin data-data sesuai kasus yang di atas. Bisa di next. Setelah itu kita klik analis. Bisa di next lagi. Setelah diklik analis, baru klik non-parametric test, lalu legacy dialog, baru ke satu sampel KS.
Nah, di next. Nah, berdasarkan hasil dari uji statistik SPSS-nya tadi, itu didapatkan hasil yaitu em, nilai probabilitasnya itu 0,703. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pengambilan keputusan sendiri itu pengambilan keputusan dasar berdasarkan nilai probabilitas. Nah, jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Untuk keputusannya sendiri yaitu terlihat bahwa pada kolom asymptomatic sign itu atau nilai probabilitasnya untuk diuji dua sisi adalah 0,730. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,730 dibagi 2 sama dengan 0,365. Jadi yang kita pakai itu 0,365-nya bukan 0,730-nya. Nah, dari hasil 0,365 itu maka dapat disimpulkan yaitu HO-nya diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Mungkin itu saja penjelasan dari kasus 2 kepada moderator atau Rizky Adi, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu saja presentasi mengenai studi kasus uji main Whitney. Bila ada salah kata dalam penjelasan atau salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan karena jadi terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan dan memberikan contoh kasus terkait uji main Whitney. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah penjelasan mengenai presentasi yang kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.